Oke. Saya mungkin akan dengerin lagunya dulu dan saya nggak akan ngomongin banyak. Habis itu baru langsung ngomongin lirik. Nanti saya udah nyiapin color coded ya, biar lebih gampang untuk ngebedah liriknya. So, oke, langsung kita mulai. I hope you guys ready as well. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Art, art, all art apa? Uh. Oh, ini yang lu bilang dark maksudnya? Oke. Aduh, enak banget tuh suaranya. Aduh, enak banget. Wah, enak. Yeah. Dark banget, gila. Gue udah teriakan-teriakan gitu tuh. Enak lagi dia. Aduh, itu enak banget sumpah. Dinamika turun ke sini tuh enak banget. Fiksi. Looking at the sun rising from the darkness. Okay, I get the meaning of this part. Strong banget. The dark, fierce pula, gokil memang. Keren banget. Beda loh ini turunnya. Oke, lagu debut. Oh, lagu debut. Mantap. Lihat Wingsnya. Wings asik. Oke. Tipsnya ada shoutout film gitu juga nggak ya? Nah, itu nggak tahu tuh. Tuh buat dance track banget gak sih tuh momennya tadi? Habis lagunya. Oh, gokil. Oh, ada chapter 1, ada chapter sekian-sekian berarti ya. Oke. Oke, itu dia Wings oleh Pixie. Karena ini requestannya adalah untuk beda lirik, so make sure kalian siapkan otak kalian ya guys. Kalau nggak siapkan makanan dan minuman aja supaya kita nikmatin pembedahan liriknya. So saya ingetin dulu untuk Sofyan, Mas Sofyan, sorry tapi nggak akan nggak akan sedetail kalau bikin video biasa gitu kayaknya karena saya ngikutin ini nih, ngikutin vibe-nya banget. Atau mungkin sebentar ya, saya coba siapin liriknya lagi. Itu Pixie Wings lyric in English. Oke, sambil menunggu liriknya, udah nyampe. Nah, kita masuk ke sini nih. Balik lagi ya guys.
Ada Sua juga. Oke, sebelum masuk ke part itu, bahas dulu kata-kata awalnya. Kayak Can We Talk Again kemarin juga udah oke. Oke. Yap. Down to the Pixie Hole. Pixie itu fairy bukan sih artinya? Ngaco banget gue. Oke. Before the red moon opens its eyes, bring me a shining pair of wings. Then I'll give you all of you new pair of wings. Oke, jadi deh biar enak kali ya. Saya akan nunjukin caranya seperti ini. Kameranya off ya. Oke. Harus. Sorry. Nah, gitu caranya. Ini ada liriknya di sini guys, kelihatan ya harusnya. Nah, oke. So before the red moon opens its eyes, bring me a shining pair of wings. Then I'll give all of you a new pair of wings to replace your broken ones. But if you choose to not give me wings, I'll put a curse on you and everyone you love. Oke, so masih ini ya, ini kan bentukannya whisper nih, jadi kita masih pengen tahu nih, ini sebenarnya siapa sih yang nge-whisper ini, meskipun dinyanyiin oleh Sua tadi ya, dan Sua tadi yang nyanyi. Sebelum Red Moon open its eyes. Oke, Red Moon, generally Red Moon, kan saya jadi ngomong ke kamera lagi. Generally Red Moon itu talking about bad things gak sih? Sebelum hal buruk terjadi mungkin. Bring me a shining pair of wings. Jadi ada satu orang satu sosok yang minta untuk untuk dibawakan wings gitu. Then I'll give all of you a new pair of wings. Jadi give all of you, jadi ya Pixie ini ya gampang lah namanya Pixie gitu. Jadi si Pixie ini udah punya wings, tapi si sosok ini akan ngasih wings baru, ngasih apa sebutannya? sayap baru to replace your broken wings. Oke, jadi mungkin ada ceritanya di balik itu, di balik broken wings ini, broken wings maksudnya broken wings ya. Jadi si Pixie mungkin udah pernah punya wings, udah pernah punya sayap tapi rusak. Tapi kalau si Pixie ini tidak mengasih wings itu ke si sosok ini, ya kita kasih devilnya dulu aja kali ya. Namanya devil gitu. Kalau Pixie nggak ngasih wings ke si devil, malah si devil ini akan ngasih curse. Oke, ngomong dulu nih, apa nih? Penting nggak tuh? Yang namanya oh gitu, ada info tuh guys. Thank you infonya, Eka Pamungkas. Oke. Masuk dulu ke partnya dia nih. Oh, ini dia Jong yang nyanyi tadi. Sorry, gue kira Sua tadi. Oke. Kita akan ulang ke part itu. Okay, heavier than the night is this deep fear. It remains so deeply in me that I cover my eyes. Behind the low darkness, I hear a small voice telling me hurry and come here. Aduh, itu ngeri banget cuy. Lu pernah gak sih cuy lagi sendiri, lagi gelap-gelap gitu, tiba-tiba di dekat lu nih, atau ya tiba-tiba lu dengar suara kecil lagi. Kalau biasanya kalau katanya kalau suaranya kecil atau suara kayak jauh berarti kan dekat gitu ya. Dibilang hurry and come here, tiba-tiba kayak ayo buruan gitu, datang ke sini. Gila, lu lagi sendiri. Aduh, sendiri lagi gue. Untung terang. Jeblem nih. Tiba-tiba mati lampu. Oke, heavier than the night is the fear. Oke. Jadi kata-kata tersebut mungkin di sini kan tadi karena sudah berubah yang nyanyi nih di bagian ini dan nadanya lebih tinggi, tidak whisper juga. Itu artinya kita udah balik ke sosok Pixie nih. Sebutannya? Protagonis kita. Tapi dia bilang dia sedang berada di dalam ketakutan gitu. Remain so deeply in sampai tutup mata. Tadi dia nadanya seperti apa ya ini? Oke. Telling me hurry and come. Ya basically yang di sini diomongin pokoknya kayak si sosok Pixie ini lagi takut-takutnya lah pokoknya ya. Dan ini udah terlepas dari sosok si Devil ini ya. Kembali lagi akan gua namakan si Devil yang tadi nge-whisper itu.
Salah. Sah. Okay, it calls me far away, it calls me far, far away. The endless whisper wake me up. There is a small forest above my shoulders. It proof of the wings that remain with me. There's no other way I can go through this forest of thorns. I want to know what I'll gain after taking this path and what I'll lose. Okay, so jadi intinya emang yang di awal-awal tadi kan lagi heavier than the night, mungkin lagi mimpi, makanya dia ngira oh itu cuma mimpi gitu, yang katanya ini ada threat dari si devil ini kayaknya cuma mimpi, tapi karena nggak pernah hilang gitu, it calls me far far away, maksudnya kayak dari jauh tuh selalu ngomongin ke gue, selalu manggil gue, endless whispers wake me up gitu. Berarti yang tadi yang diomongin tadi, karena ini whispers bentukannya, itu selalu membangunkan dia, dan karena ada trace above my shoulders ini, it's a proof of the wings that remain with me. Jadi intinya kayak sebenarnya berarti emang whispers tadi itu bukan bad dream, tapi emang itu terjadi gitu loh. Makanya makanya ya gitulah. Makanya itu ternyata bukan mimpi, tapi kenyataan. Gitu. Oke. Sebenarnya there's no other way I can go through with this forest of thorns. Jadi ternyata yang tadi di whispers tadi itu bentukannya adalah sebuah kontrak. Kontraknya dalam artian kayak ya panggilan hidup gitu loh, kayak maksudnya kayak you signing a contract with the devil gitu. Jadi tadi kan di awal dibilang si devilnya ini minta kasih gue wing yang baru. Mungkin tadi yang di akhir-akhir di MV itu ada wing yang gede hitam itu, mungkin itu si devilnya. Tapi yang pasti si devil itu kontrak dengan si devilnya ini, Pixie dengan si devil punya kontrak, yaitu devil lu kasih Pixie harus ngasih devilnya sayap baru, maka dari itu si devil juga akan ngasih sayap baru juga ke mereka untuk memperbaiki rusak-rusak sayap yang rusak gitu punya mereka. Tapi kalau enggak dikasih gitu sayapnya ke si devil akan ngasih curse ke mereka. So that is the contract, dan itu adalah kenyataan ternyata. Oke, jadi emang diceritakan ternyata threat itu atau kontrak itu bukanlah sebuah mimpi doang gitu ya. Makanya dibilang di sini kayak gue nggak bisa keluar nih dari forest, dari hutan penuh thorns itu duri gitu. Makanya dia pengen tahu, si Pixie pengen tahu sebenarnya setelah gue nge-sign kontrak ini, setelah gue melakukan kontrak ini, apa yang bakal gue dapet dan apa yang bakal gue lupakan gitu. Gue masih belum bisa menggabungkan cerita ini atau menyambungkan cerita ini dengan kenyataan nih, dengan kenyataan kita sekarang in real life. Sebenarnya ini bisa dihubungkan kemana gitu. I don't know Pixie that well. Saya nggak tahu. Ada Setbill. Kalian nonton Backstreet Turkish nggak? Jung Setbill. Oke. Park Setbill. Ya nggak peduli lah. Oke. It's me and you. Oke. Gimana itu? Oke, tadi katanya Sofyan, Pixie itu lagi ambil POV sebagai orang yang punya cita-cita. Gimana nyambunginnya ya? Kalau ngambil POV orang yang punya cita-cita nih. Mungkin maksud nggak juga sih. Gue tadi mikirnya kalau ini menggambarkan seseorang yang sedang meraih cita-citanya, orang yang punya cita-cita. Ya biasanya kan kalau kita mau melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, kita harus men-sacrifice sesuatu juga gitu kan. Tapi di sini apa yang di-sacrifice gitu, dan apa yang mereka dapat juga nggak tahu ya sebenarnya. Wingnya juga nggak jelas gitu. Tapi mungkin akan bisa dihubungin sedikit lah. Tapi gue masih abstrak banget nih dengan maknanya gitu ya. Lanjut. Sebelum masuk ke ref ya. It's me and you. Now you and I have become us, my fun wings, as I overcome the lone night
I'll bloom like a flower. Oh, okay. I'll become light and awaken with the wings you gave me and the hopes you put in me from this place right here, fly away now. Jadi, okay. Oke. Jadi mungkin aja nih, ternyata si Devil tadi adalah ternyata dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena ini saya jadinya menggabungkan gambaran yang dikasih sama Mas Sofyan nih. Jadi, bagi kita yang punya mimpi, itu, atau punya cita-cita, kita kan berarti satu-satunya orang, atau satu-satunya sosok yang menjadi lawan kita di dunia adalah diri kita sendiri, gitu kan. The only enemy that we have is ourselves, gitu kan. Makanya di sini karena di It's Me and You itu lagi momennya lagi deep banget tuh, It's Me and You, lagi slow banget, lagi deep banget. Kayak ini momen kontemplasi ini diomongin di sini. It's Me and You dalam artian ini gue ngomong dengan diri gue sendiri. Sekarang kita udah jadi satu. Gue menemukan wing gue nih karena karena jadi intinya tuh kayak tadi maksudnya si Devil punya kontrak dengan si Devil itu, kita kasih dia wing, dia akan kasih kita wing juga. Itu artinya emang kita tuh satu gitu. Jadi dari tadi dibingungin sebenarnya apa yang bakal kita dapat. Ternyata kita tuh punya kontrak dengan diri kita sendiri. Dengan gua ngasih lu harapan, dengan gua memberikan effort untuk mencapai cita-cita itu, lu akan memberikan gua wings juga. Lu akan memberikan gua kekuatan untuk mencapai cita-cita tersebut gitu. Jadi intinya apa ya? Momen kontemplasi di sini gitu. So makanya setelah I found my wings, jadi ada tahu kita udah menyatukan diri, punya wings yang benar gitu, wings yang bagus, punya sayap yang baru. Akhirnya kayak sudah berdamai dengan diri sendiri lah. I bloom like a flower. Maka dari itu, spread my wings, I'll become light and awaken with the wings you gave me and the hopes you put in me from this place right here, fly away now. Jadi ya intinya setelah bersatu ini, dengan diri kita sendiri, kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita bisa terbang setinggi mungkin mencapai cita-cita. Kalau gitu kita mengambil gambaran dari Mas Sofyan tadi ya. Ya, literally sebenarnya itu artinya. Kayak ya udah fly higher lah, kita sekarang udah bersatu dan intinya kita tuh berdamai. Ya udah, kita yuk bareng-bareng melakukan hal yang kita inginkan. Kayak sebelum masuk sana tadi ada komen apa tuh? Wings di sini juga bisa jadi bakat. Bisa jadi dalam artian Pixie ada short movie-nya. Oke. Jadi wings di sini bisa dibilang tuh kayak kan tadi kan udah berdamai dengan diri sendiri nih. Jadi si Devil itu ternyata ada diri kita sendiri yang harus kita lawan. Maka dari itu kontrak itu sebenarnya kontrak diri kita sendiri gitu. Kita harus bersatu dengan diri kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Maka dari itu, on that note, wings yang tadi kita harus satu yang kalau gua kasih lu wings, lu akan kasih gua wings juga. Kembali lagi akan kita bilang kayak gua akan kasih lu effort gua untuk mencapai cita-cita itu. Itulah wings bagi dia gitu. Karena kita udah ngasih wings itu, kita udah ngasih effort kita, dia akan ngasih kita juga ya in return lah. Pokoknya inilah cita-citanya, kita akan sampai ke cita-cita itu. Mungkin seperti itulah. Jadi kayak gue akan ngasih lo bakat ini, ayo kita capai bersama-sama, fly higher gitu. Higher, lagu-lagu JKT48. Tapi ya karena gue udah ngasih lo bakat, lo akan kasih gue juga cita-cita yang akan kita capai gitu. Terus lanjut ke lirik yang Ono. The red moon rises, I can feel the sharp air, no time to escape, my eyes suffocate me again like sin. Okay, I'm spreading wings that have been given to me. Okay, the broken wings torture me, keep it up higher, believe in me, whisper to me. Okay, the red moon rises. Jadi mungkin di sini dibilang red moon rises, I can feel the sharp air. Ini conditional banget ya. Mungkin maksudnya di sini adalah tadi before the red moon rises adalah kayak sebelum kekacauan terjadi, ayo kita buruan berjalan atau terbang menuju cita-cita kita gitu.
Kita melakukan proses menuju cita-cita kita. Di sini dibilang, nah ketika The Red Moon Rises, ketika emang kekacauan yang akhirnya mulai terjadi, udah nggak punya waktu untuk escape, nggak punya waktu untuk kabur dari masalah ini, makanya di ISO tadi ya, Red Moon Ice itu ya. Pokoknya kayak kekacauan ini mungkin kayak kita lagi downfall nih, kita lagi dalam proses pencapaian cita-cita ini, kita lagi ada di downfall kita gitu. Akhirnya downfall ini muncul gitu. Kita kayak banyak banget cobaannya gitu. Makanya kayak ada rasa bersalah, ada kayak rasa kesal, menyesal dan lain-lain saat lagi downfall itu. Tapi meskipun kita terus berjuang untuk naik, tapi kan broken wings, tapi selalu aja ada yang selalu ngejatuhin kita ketika dalam proses mencapai cita-cita itu, ya nggak? Maka dari itu, keep it up, higher, believe in me, whisper to me ini kayak kita ngomong dengan diri kita sendiri, keep it up, believe in yourself, selalu capailah cita-cita kita gitu, keep it higher gitu, keep it up, higher gitu. Ya gitu. Makanya lagunya putus asa banget. Iya, putus asa banget karena memang ya nggak banget sih, cuman maksudnya kayak di sini tuh dia ngomongin tentang downfall seseorang gitu. Kita pasti punya mimpi, kita pasti punya cita-cita, tapi dalam proses pencapaian cita-cita itu, kita pasti punya downfall aja gitu. Downfall ini nggak cuma dari diri kita. Makanya di sini dibilang Red Moon Rises juga, Red Moon Rises makanya gue ngerasa suffocated, tapi juga yang nge-torture gue itu sebenarnya broken wings gue gitu. Jadi dalam proses pencapaian cita-cita kita, downfall ini bukan terjadi hanya karena situasi atau lingkungan kita aja, tapi bisa juga downfall kita dalam proses pencapaian cita-cita terjadi karena diri kita sendiri gitu. Karena gue ngerasa, aduh kok beban lama gue kayak keungkit lagi. Oh kok gue nggak melakukan hal ini. Gue ngerasa kok ada hal ini menjadi sesuatu yang ngeblok gue mencapai cita-cita gitu. Akan selalu ada yang datang gitu ketika kita sedang gak usah cita-cita deh, kita punya sesuatu yang kita inginkan, dalam proses kita mendapatkan hal itu ada aja gitu. Segampang-gampangnya gue pengen minum nih Coca-Cola, tapi ketika gue pengen minum Coca-Cola, maknya bilang, nggak usah es terus gitu, nggak usah minum Coca-Cola terus. Tapi ada juga dalam diri gue, aduh ntar gue gendut, aduh ntar gue sakit minum ginian gitu. Jadi ya pasti ada lah dalam proses yang seperti itu, pasti kita punya downfall gitu. Oke, lanjut, ini masih sama aja. Oke. Sebenarnya intinya sama aja sih, masih sama. Literally, pokoknya intinya yang akan kita dapatkan dari sini adalah kayak dalam proses ini, dalam proses cita-cita itu, mencapai cita-cita itu kan kita pasti punya aja ada hal positif dan hal negatif yang datang ke kita. Dan intinya di sini udah ngomongin kayak pokoknya dengan apapun yang terjadi di lingkungan gua, apapun yang terjadi dalam diri gua akan terus keep it high gitu, keep my dream high gitu. Dream high itu drama. Pokoknya gue akan terus berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut gitu. Apapun yang ada di lingkungan gue akan terus berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Thank you loh Mas Oven untuk untuk kasih tahu kalau ini ngomongin POV orang nyampai cita-cita gitu ya. Pixie ini ada singkatannya nggak ya? Kalau ada seru sih. Oke, di sini di bait-bait terakhir diomongin kayak di bagian higher and farther my wings I'll fly, light it up brighter than the moon in the night sky. Ini kan tadi bagian yang kayak ada whisper distorted sound lagi gitu, distorted voice gitu ya.
kayak pakai toa gitu, toa merek pakai speakerphone gitu. Jadi di sini tuh kayak diri kita sendiri juga udah akhirnya setuju dengan diri kita, pokoknya kita akan terus terbang, kita akan terus mencapai cita-cita kita, higher and farther. Kita akan terus ceria, kita akan terus apa ya, terus dalam bright side dalam hidup kita, meskipun lagi malam. Gitu. Higher and farther, with my wings I'll fly, like the predator, we are the pixie, we are the pixie. Pixie akan mencapai terus cita-citanya, meskipun ada downfall, meskipun ada seluruh masalah di sekitarnya dia. Jadi bagi kalian jangan lupa juga, kalau kalian punya satu cita-cita, kalian menginginkan sesuatu, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan diri kalian sendiri, terus untuk berjalan terus sampai cita-cita kalian gitu. Jadi jangan lupa dengan cita-cita kita, ya kita harus realistis juga tentunya, memang cuman intinya bukan itu, intinya adalah dari lagu ini kita diingatkan untuk terus berusaha mencapai cita-cita kita, jangan kenal lelah, jangan kenal yang namanya jangan kenal yang namanya putus asa gitu, jangan terpuruk intinya gitu. Oke, yuk terima kasih, yuk kuliah selesai hari ini, terima kasih semua. Itu dia pembedahan lirik dari Pixie Wings. Oke, thank you Mas Sofyan, thank you untuk requestannya loh, sumpah. Lagu-lagu dari kemarin tuh kayaknya enak banget untuk di ini ya, untuk didengarin. Oke. Stream watch. Sip. Keren ya. Oke, yuk kembali semua yuk, yang ini. Tadi dari sekitar 20-an akhirnya sempat kayak 15 kayaknya pada bosan dengan kuliah gitu. But again, thank you untuk Mas Sofyan untuk requestannya. Kemana? Nah ini. Itu dia Pixie Wings gitu ya. Oke.